Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Renti Oktaria. Pada perjumpaan kali ini, saya akan membahas tentang seputar tentang beasiswa dan kuliah. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi, ketika saya ingin lanjut kuliah S3, karena jalur sebagai ASN, untuk mendapatkan tugas belajar, saya wajib memperoleh beasiswa dari negara. Jadi sejak hari itu saya berpikir mana yang harus saya lakukan duluan gitu ya. Pastinya ada banyak hal, banyak sekali pertanyaan yang sama seperti yang Anda rasakan ya. Apalagi untuk teman-teman yang ingin lanjut kuliah. Oke, mana yang lebih dulu? Daftar beasiswanya kah atau daftar kuliahnya? Jawabannya bisa dilakukan secara paralel. Artinya apa? Teman-teman harus melakukannya bersamaan. Ya, dengan melihat jadwal masing-masing, baik beasiswanya maupun versi kuliah di kampus teman-teman yang tuju. Selanjutnya, ini yang paling penting. Kita harus ngecek nih situs yang menyediakan beasiswa. Kalau saya mungkin punya pengalaman, saya sudah meniatkan diri saya hanya mungkin mengejar beasiswa dari LPDP ataupun BPI. Nah, dari situ saya udah bisa mengukur diri, saya mampunya yang mana nih. Karena kalau LPDP dia kita sama-sama tahu untuk skor IELTS kalau ke luar negeri ada standarnya, untuk skor TOEFL untuk dalam negeri juga ada standarnya. Dan saya mengukur diri, bisa nggak saya mencapai target yang ditetapkan oleh LPDP. Kemudian kalau misalnya nggak bisa, ya udah coba bergeser. Lihat BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Dan ingat, harus dipelajari dulu ya. Kemudian cek kampusmu. Ada di daftar beasiswa, kemudian juga unduh buku panduan, dan baca dan pelajari ya. Selanjutnya, kunjungi website kampus impianmu, buat akun registrasi sebagai calon mahasiswa baru. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana sih melihat beasiswanya. Oke, ini dia. Teman-teman bisa ketik ya beasiswa.kemendikbud.go.id. Di sini ketika waktu saya mau cari beasiswa, saya mempelajari semuanya. Saya baca satu persatu, terutama FAQ-nya ya, tentang answer dan question, pastinya begitu. Nah, waktu itu saya klik program. Apa aja sih program yang ditawarkan? Nah, saya sedang mencari beasiswa S3. Jadi bukan S1 ya, tidak saya klik, bukan juga S2, tidak saya klik. Saya mengkliknya yang beasiswa S3. Nah, buat teman-teman yang lagi mencari beasiswa S2, pasti cari yang ini ya, klik yang ini. Lalu lihat ada skema apa saja di sini. Kalau di sini S3, misalnya saya contoh ya, S3 perguruan tinggi akademik dalam negeri maupun luar negeri ya. Artinya apa? Saya sebagai dosen di perguruan tinggi akademik, maka saya akan mengambil skema nomor 1 ini. Nah, di sini juga ada ditawarkan pelaku budaya, kemudian juga dosen vokasi, kemudian juga ada dosen LPTK, pendidikan profesi guru ya. Nah, teman-teman harus betul-betul detail mempelajari ini. Kemudian kalau yang S2 juga sama ya, jadi pastikan dulu teman-teman mau masuk di jalur yang mana. Ibaratnya kalau kita naik kereta, tujuan kita kemana, naik kereta KRL yang apa gitu ya, di jam berapa. Itu harus clear, harus jelas. Nah, teman-teman bisa klik informasi, apalagi yang baru-baru banget awam seperti yang dulu saya lakukan, saya klik informasi setelah saya tahu, oh ternyata saya bisa masuk nih di program beasiswa skema PTA untuk jenjang S3. Kemudian hal yang saya lakukan seperti yang tadi saya sampaikan, langsung deh kita unduh buku panduannya.
Kalau ini ingat teman-teman, setiap tahun selalu akan ada revisi, ada penambahan detail seperti apa persyaratan. Jadi jangan pernah berpaku pada, oh saya ngikutin UWRDI yang tahun 2021. Sebaiknya tidak terlalu kaku seperti itu, strike seperti itu, karena wajib banget buat teman-teman yang memang ingin cari beasiswa, baca buku panduannya. Jangan cuma diunduh, tapi dibaca. Nah, seperti yang saya lakukan, seketika saya mengunduh, langsung saya print out, dan langsung saya kasih stabilo apa aja sih yang harus saya lakukan, bagian-bagian saya, detailnya seperti apa. Itu yang selama ini, kemarin, setahun kemarin yang saya lakukan. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, karena tadi sekali lagi saya mengambil jalur jenjang S3 karena saya akan lanjutkan S3 dan jelas di sini PTA. Maka hal yang ketiga yang harus teman-teman persiapkan dan perhatikan adalah teman-teman cek kampus impianmu sesuai prodimu yang mau kamu tuju, ada enggak sih di list penerima beasiswa. Nah, jadi caranya, karena saya kemarin memilih dalam negeri, saya sudah menetapkan, memantapkan hati, saya akan lanjut ke Universitas Negeri Jakarta, S3 program studi PAUD. Karena di Indonesia baru ada di UNJ, satu-satunya kampus yang program studinya adalah S3 PAUD. Ya. Oke, saya klik di sini contoh. Nah, caranya teman-teman, kita lihat di sini banyak banget ya. Banyak banget, tapi ingat di sini ada 340 program studi yang ditawarkan, yang terdaftar maksudnya ya. Kita fokus aja karena saya mau cari Universitas Negeri Jakarta. Nah, sudah tersaji ada 7 program studi untuk S3 dalam negeri dari kampus UNJ ya. Kita cek program studinya apa saja. Ada nggak sih pendidikan anak usia dini? Ada. Jadi di tahun 2024 program studi S3 PAUD masih muncul, artinya apa? Dia adalah program studi yang akan difasilitasi untuk mendapat beasiswa. Nah, jadi udah ada harapan ya. Satu keuntungan, prodi S3 PAUD, UNJ masuk ke dalam list penerima beasiswa. Oke, jadi happy deh kita ya. Selanjutnya, tadi kita balik lagi apa yang sudah saya sampaikan. Ini memang agak bolak-balik karena saya masih jadul ya, belum sekeren YouTuber yang membuat konten, tapi mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Nah, ini yang paling penting. Gimana sih persiapan beasiswa dan kuliah? Tadi kan sudah tahu langkah-langkahnya ya. Yang saya ingat di tahun 2023, 1 Januari 2023, saya sudah memantapkan saya akan kuliah. Tapi memang setelah saya lihat buku panduan, kemudian saya lihat kampusnya, ini bukan waktu yang sebentar untuk bisa langsung kuliah di tahun ajaran tahun 2023. Anggaplah misalnya saya harus memaksakan diri, saya harus kuliah di Agustus 2023. Menurut saya itu sesuatu yang kayaknya tidak masuk akal gitu ya. Kenapa? Karena nobody knows ya apakah saya akan lulus di batch 1 atau mungkin saya harus struggle berjuang lagi di batch berikutnya. Nah, maka saya putuskan ketika saya mendaftar, saya langsung mengambil jalur defer. Artinya apa? Saya menunda kuliah saya sampai saya betul-betul menjadi awardee. Ya, artinya beasiswa di tangan. Nah, nanti akan ada video khusus yang membahas bagaimana sih caranya defer dan apa yang harus dipersiapkan. Jadi memang beasiswa dan kuliah itu adalah dua hal yang effort ya, kita butuh effort banget untuk persiapannya. Jadi buat target kapan mau daftar kuliah dan daftar beasiswanya di batch berapa gitu ya. Kemudian juga buat akun beasiswa. Nah ini yang penting, banyak banget teman-teman saya kalau misalnya sharing dia bilang dia selalu tanya,
Tapi ketika saya tanya balik, sudah bikin belum akunnya? Ya, artinya akun data diri di website beasiswa itu. Udah bikin belum akun sebagai camabanya di website kampus yang dituju? Kalau jawabannya belum, berarti ya tidak ada keseriusan di sana. Jadi memang harus sampai bikin akunnya, isi data-datanya ya. Karena data-data di beasiswa dengan data-data di kampus yang mau kamu tuju, itu harus kamu isi bersamaan. Waktunya sangat tidak banyak. Kemudian persiapkan dokumen pendaftaran beasiswa maupun kuliah. Jadi dulu ketika saya persiapan ya, secara paralel, secara bersamaan, artinya saya mengunduh semua format yang tersedia di akun beasiswa. Karena saya sebagai akademisi, dosen, ada banyak format yang berkenaan ya, berkaitan dengan pimpinan, mendapatkan persetujuan dan seterusnya sampai hal administrasi yang menurut saya sangat menguras energi, waktu, tenaga gitu ya. Dan itu betul-betul harus dipersiapkan sampai nanti ada surat keterangan kesehatan, cek segala macam seperti itu. Harus dipelajari dengan cermat, jangan sampai hanya karena persoalan tanggal kita di reject ya, kita tidak lolos berkas. Itu sangat sedih. Juga harus hati-hati yang diminta misalnya KTP suami, jangan sampai salah mengupload. Karena kalau sudah di reject, gagal berkas, peluang kita untuk maju ke beasiswa untuk seleksi juga terhambat gitu. Begitu juga dengan akun yang di kampus kuliah yang mau kita tuju. Itu juga pastikan sudah kita unduh format-formatnya, kemudian kita pelajari ya. Nanti akan ada video tersendiri seperti apa sih mengisi akun beasiswanya, seperti apa mengisi akun untuk kampusnya. Karena memang akan sangat panjang durasinya membahas itu. Selanjutnya, apa yang sudah kamu mulai, maka selesaikan ya. Saya termasuk orang yang selalu melihat timeline ya. Dilihat timelinenya, kapan sih deadline-nya kita harus betul-betul mengisi data dan harus segera submit. Jangan sampai kita menjadi orang yang sudah memulai tapi kita tidak pernah mengakhirinya ya. Jadi kita kalah sebelum berperang. Selanjutnya banyak belajar dari Wardi, ini juga penting. Saya waktu itu belajar dari senior saya, ada Mas Bayu, ada Mas Ismu, kemudian ada Miss Winda. Ini adalah 3 orang yang memang sangat-sangat friendly gitu ya, sangat terbuka menceritakan banyak hal pengalamannya. Bahkan saya diajarkan gimana sih cara menulis esai dan seterusnya. Walaupun sekali lagi ketika saya sesuaikan dengan buku panduan saya kala itu, ada banyak perbedaan juga. Maka saya mencoba memodifikasi, belajar dari senior, lalu memodifikasi dan menyesuaikan dengan buku panduan. Itu adalah cara terbaik ya, sehingga saya bisa lolos di beasiswa. Dan yang terakhir, tipsnya adalah stay calm sampai tercapai semua targetmu. Ini juga nanti akan ada bagian tersendiri yang mau saya bahas, saya sharing bagaimana pengalaman saya gagal pada batch 1 dan bisa bangkit lalu bisa berhasil di batch 2. Ada kata kuncinya yaitu stay calm ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih untuk sharing pertamanya. Saya rasa cukup. Sampai ketemu lagi. Bye.